Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Muhammad Ibrahim. Oke, Oke, hari ini saya sampaikan materi dulu. Nanti setelah itu baru disusul dari teman-teman mahasiswa yang presentasi ya. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu supaya harinya lancar kuliah biokimianya. Ya, berdoa dimulai. Amin, udah selesai. Oke, hari ini kita akan membahas asam amino dan protein ya. Saya share dulu di Google Drive ya materinya. Oke, udah saya share ya. Nanti tinggal diakses aja ya. Oke, slideshow-nya sudah terlihat. Sudah, Kak. Ya, udah. Oke, oke ya. Bismillah. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya ya, asam amino ya. Nah, asam amino ini merupakan senyawa organik ya. Di mana di asam amino ini dia mempunyai struktur dasar rantai samping ya eh, dari inti dari karbon ya. Jadi inti utamanya itu adalah atom karbon yang dimana masuk ke dalam kategori alfa karbon ya. Kemudian asam amino ini tersusun dari basa atau grup amino ya, atau basa amin ya. Ini biasanya ditandai dengan kehadirannya eh, gugus NH3+ ya. Kemudian adanya gugus COO- atau karboksil ya. Nah, itu adalah penyusun dari asam amino ya. Jadi ada gugus amin dan gugus karboksil. Nah, asam amino dengan adanya ikatan peptid ya. Jadi dia misalnya ikatan peptida satu dengan asam amino lainnya ya. Dia semakin banyak asam amino yang terikat dengan adanya ikatan peptida ya, dipengaruhi dengan ikatan elektrostatis ya untuk mempertahankan rumus bangunnya. Dia akan menjadi makromolekul yang disebut juga dengan protein. Ya, maka dari itu protein ini merupakan makromolekul. Penyusun sederhana atau unit penyusunnya itu adalah asam amino. Jadi karena asam amino ini akan berikatan di dalam tubuh ya dengan adanya ikatan peptid ya, di mana ikatan antara gugus CH ya dengan NH, antara asam amino satu dengan yang lainnya itu berikatan satu sama lain, dia akan membentuk makromolekul yaitu protein ya. Kemudian di dalam asam amino itu ya terbagi menjadi beberapa macam ya. Ada yang esensial dengan non esensial ya. Esensial itu seperti contohnya arginin ya. Nah, esensial itu biasanya tidak bisa diproduksi di dalam tubuh. Maka dari itu diperolehnya itu dari asupan dari luar ya. Itu yang esensial. Tapi kalau yang non esensial itu misalnya ada glisin ya. Salah satu contohnya itu apa? Itu yang diproduksi dalam tubuh kita ya. Nah, kecuali prolin, ya, semua penyusun protein itu merupakan asam amino alfa, ya, seperti itu. Nah, ini adalah ya 20 asam amino, ya, 20 asam amino pembentuk protein, ya. Jadi 20 asam amino pembentuk protein ini, ya,
ada yang esensial ya, ada yang non esensial. Bedanya apa? Ya, kalau misalnya esensial ini asam amino yang tidak diproduksi oleh tubuh ya. Seperti misalnya valin ya, lisin ya, biasanya diperoleh dari makanan yang kita konsumsi, di mana di dalam makanan yang kita konsumsi itu terkandung nutrisi atau zat gizi di dalamnya. Nah, ini yang diambil ya, zat-zat esensial ini ya. Maka dari itu asam amino esensial ini itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh, harus diperoleh dari luar ya. Kemudian untuk asam amino non esensial ya, non esensial ini yang diproduksi oleh tubuh ya, contohnya tirosin ya, glutamat, glutamin ya, aspartat ya. Nah, ini yang diproduksi oleh tubuh ya. Nah, di sini ya yang tadi sempat saya singgung ya, ada struktur dasar ya. Struktur dasar dari asam amino ini ya, ini diperantarai oleh inti yaitu alfa karbon ya. Jadi karbon alfa ya mempunyai tangan sebanyak 4 ya, sehingga tangan tersebut bisa berikatan dengan zat lain atau gugus lain. Nah, khusus untuk asam amino, struktur dasarnya itu adalah yang pertama diikat oleh gugus amino ya atau amin, ditandai dengan keberadaan NH3+ ya. Nah, NH3+ ini ya merupakan tanda bahwa dia masuk ke dalam kelompok kelebihan elektron. Maka itu ditandai dengan adanya tanda positif ya. Kemudian ada gugus karboksil ya. Di gugus karboksil ini ya ditandai dengan rumus kimia COO- ya, gugus karboksil. Nah, COO- ini ditandai dengan adanya tanda negatif ya pada ujung kanan dari muatannya ya, dari gugus kimianya ya. Nah, kemudian ada rumus samping ya, rumus samping dari sebentar ya. Oke, maaf ya. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi struktur dasar asam amino ini yang pertama diperantarai oleh inti dari karbon ya. Intinya ini masuk ke dalam kategori alfa karbon. Kemudian karbon ini mempunyai 4 tangan ya. Tangan yang pertama dia akan mengikat gugus amin ya, atau ditandai dengan NH3+, di mana tanda plus ini menandakan adanya kelebihan elektron. Kemudian tangan lainnya ya, elektron lainnya itu berikatan dengan gugus karboksil ya, ditandai dengan COO-. Nah, negatif ini memberikan tanda bahwa kekurangan elektron. Kemudian tangan lainnya itu mengikat rantai samping ya. Nah, rantai sampingnya itu banyak ya. Nah, ini yang memberikan pembeda ya, pembeda antara asam amino 1 dengan yang lainnya. Seperti misalnya ada asam amino dengan rantai samping alifatis ya, seperti glisin ya, alanin ya. Seperti glisin ya, R-nya ini adalah gugus H ya. Kemudian kalau misalnya alanin ya, dia CH3. Nah, ini yang memberikan tanda ya pembeda antara asam amino 1 dengan yang lainnya. Kemudian ada gugus H ya. Nah, ini bisa kita identifikasi dengan melihat struktur dasar dari asam amino. Nah, perlu kalian ketahui ya, jadi asam amino ini bisa bersifat asam dan basa ditandai dengan keberadaan gugus amin dan gugus karboksil. Maka dari itu asam amino ini masuk ke dalam kategori Zwitter ion ya, di mana dia bisa
membentuk muatan positif dan negatif karena ada dua gugus yang memiliki keelektronegatifan yang berbeda ya, seperti itu. Nah, ini ya, ini yang tadi ya. Jadi seperti tadi sudah dicontohkan ya. Jadi asam amino ini banyak ya bagian-bagiannya ya. Salah satunya itu ada eh, asam amino dengan rantai samping alifatik ya. Di mana rantai samping alifatik ini ya, dia gugus R-nya itu berbeda-beda ya. Ada yang hidrogen yaitu glisin ya, ada alanin ya, CH3 ya rantai R-nya ya, valin ya, valin itu CH3, CH3 dengan CH ya, C-nya terdapat 3 di rantai samping sampai kepada isoleusin ya. Nah, ini merupakan asam amino dengan rantai samping alifatik ya. Jadi rantai sampingnya itu bersifat alifatik ya. Oke, kemudian di sini glisin. Nah, penulisannya itu juga disingkat GLY atau G. Kemudian valin, val atau V ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ya asam amino dengan rantai samping yang mengandung gugus sulfur ya. Nah, yang tadi kan kita sudah belajar ya, rantai samping alifatik ya, tadi ada glisin. Nah, kalau ini rantai sampingnya itu ada gugus sulfur ya, atau bisa kita sebut juga sulfhidril ya. Nah, di sini ada sistein ya, dan metionin ya. Di mana di keduanya itu sama-sama terkandung gugus S atau sulfur. Atau dalam perion ya, perionan ya, disebut juga dengan sulfit ya. Seperti itu S2- ya. Nah, ada sistein, ada metionin. Nah, kemudian ada asam amino dengan rantai samping yang mengandung gugus hidroksil ya. Di mana kandungannya itu ada kandungan yang di dalam persenyawan kimianya itu ada gugus OH ya. Tadi kita sudah belajar rantai samping alifatik ya. Kemudian kita sudah belajar yang mengandung gugus sulfur. Yang ketiga ada kandungan gugus hidroksil di dalamnya, yaitu ada serin dan treonin ya, di mana ada gugus OH di dalamnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada asam amino dengan rantai samping yang bersifat asam ya. Jadi sifatnya asam ya. Nah, biasanya di sini ya ditandai dengan keberadaan CO-min ya dan CONH2 ya. Nah, gugus samping yang NH2 ini merupakan asparagin dan glutamin ya. Kemudian kalau misalnya yang okmin ya, yaitu aspartat dan glutamat ya, seperti itu. Nah, ini merupakan asam amino dengan sifat polar tapi rantai sampingnya itu tidak bisa diganti ya. Ada serin ya, ada treonin ya, kemudian ada asparagin dan glutamin ya, di mana sifatnya itu adalah polar ya. Kemudian rantai sampingnya ini ya yang sudah diberi tanda dia tidak bisa diganti atau ditukar ya. Nah, di sini asam amino dengan keelektronegatifan ya yang bisa diganti ya. Rantai samping dengan keelektronegatifan yang bisa disubstitusi ya. Ada yang positif ya, keelektronegatifan positif itu ada arginin, histidin, dan lisin. Kemudian yang negatif ada aspartic acid dan glutamic acid. Kemudian di sini ada asam amino dengan sifat polar tapi rantai sampingnya tidak bisa diganti yang tadi ya, serin, treonin, glutamin, dan aspargin. Kemudian ada special case ya, ada cysteine dan glisin prolin. Nah, tadi kan prolin ini bukan ke dalam kelompok yang alfa karbon ya. Kemudian ada asam amino dengan hydrophobic side chains ya. Jadi rantai sampingnya itu mempunyai sifat eh, tidak larut dalam air ya atau hidrofobia ya. Itu ada tirosin, leusin, valin ya. Seperti itu. Nah, ini ya dengan keelektronegatifan yang rantai sampingnya bisa diganti ya. Di sini ada arginin ya.
Nah, di sini ada keelektronegatifannya positif ya, di mana di situ ada basa nitrogen ya, NH2 yang memiliki muatan positif 1 ya. Kemudian histidin juga sama ya, ada NH ya, tandanya positif 1, kemudian NH3 ada positif 1. Nah, ini dengan asam amino dengan tingkat keelektronegatifan yang bisa diganti ya, di mana keelektronegatifannya itu adalah positif. Kemudian yang kedua ada keelektronegatifan negatif ya. Nah, di sini ada aspartic acid ya, atau asam aspartat dan asam glutamat ya. Dia di situ ada gugus karboksil ya, CH2 karboksil ya. Nah, di sini dia masuk ke dalam kategori negatif karena di sini tanda negatif ya, mengalami kekurangan elektron. Nah, di sini ada special case ya. Yang tadi ada prolin ya, dia bukan masuk ke dalam kelompok alfa karbon ya. Kemudian di sini ada glisin ya, rantai sampingnya adalah H, kemudian cysteine, rantai sampingnya adalah sulfhydryl atau ada kandungan sulfit di dalamnya. Nah, kemudian ada asam amino ya dengan rantai samping yang bersifat tidak larut dalam air ya. Ada alanin ya, ada valin ya. Biasanya kalau masuk ke dalam kategori benzen ya, nah dia punya karakteristik sendiri yaitu umumnya itu sifatnya itu nonpolar atau tidak larut air ya. Nah, ini adalah tata nama dari 20 jenis asam amino ya, beserta sifatnya ya. Ada yang nonpolar ya, ada yang polar sama yang bermuatan. Yang bermuatan yang tadi ya, ada yang negatif, ada yang positif ya. Kalau nonpolar itu dia biasanya asam aminonya itu tidak larut air. Kalau yang polar itu adalah larut dalam air. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya asam amino itu ya, bila bergabung ya satu dengan yang lainnya, ya semakin lama semakin besar, dia akan membentuk protein ya. Protein di sini yang kita ketahui mempunyai sifat eh, makromolekul ya. Nah, dengan adanya ikatan peptid ya, peptida ini ya, asam amino satu dengan yang lainnya itu bisa terhubung ya, di mana gugus yang terkandung adalah gugus CH pada asam amino satu berikatan dengan gugus NH pada asam amino yang lainnya ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk ikatan peptida itu ya, jadi dengan adanya ikatan peptida, dia bisa berikatan antara asam amino satu dengan yang lainnya dengan spesifikasi gugus CH dengan NH ya. Seperti itu. Oke, kemudian di sini ya, jadi kalau misalnya di asam amino ini ya, jadi kalau misalnya 4 asam amino berikatan ya, dia akan membentuk polipeptid ya. Yang namanya polipeptid kan berarti poli itu banyak, peptid itu adalah ikatan peptida ya. Nah, di sini ya contohnya ya. Di sini ada NH2, kemudian ada karbon alfanya, ada gugus hidrogen dengan ada gugus side chain atau rantai sampingnya ya. Nah, kemudian di sini ada gugus CO dengan OH ya. Nah, di sini NH-nya ya, NH-nya itu berikatan dengan CH ya. Nah, di sini ya, NH berikatan dengan CH ya. Di sini kan ada atom H juga ya, seperti itu. Nah, reaksi sampingnya itu adalah H2O ya. Nah, kemudian begitu dia berikatan, dia akan membentuk ikatan polipeptid ya, di mana diawali dengan N-termin, diakhiri dengan C-termin ya. Seperti itu. Nah, ini adalah ikatan peptidanya ya. CO dengan NH ya. Nah, di sini kan ada H juga ya, jadi dia juga berikatan. Nah, kemudian yang selanjutnya ada protein ya. Protein ini adalah komponen penting ya, atau utama dalam sel hewan dan manusia. Kenapa? Karena dari membran sampai dengan inti itu kandungan utamanya itu adalah protein ya. Makanya kalau misalnya suatu individu atau host spesies itu terpapar infeksi ya, dia akan apa ya, mengalami
suatu tanda yaitu tanda demam ya, di mana di dalam tubuhnya itu terpapar bakteri misalnya ya. Nah, bakteri itu memerlukan asam amino, akhirnya diambil dari asam amino host atau individunya ya. Nah, maka dari itu ada agen untuk apa ya, untuk membunuh bakteri yaitu antibiotik ya. Nah, antibiotik ini yang dikonsumsi akan merusak membran dan inti ya, bahkan dinding dari sel bakteri. Nah, itu peran dari protein salah satunya ya. Kemudian merupakan hasil ekspresi informasi genetik ya. Jadi pada saat di asam ya, dia itu terdapat apa DNA, RNA ya. Nah, itu merupakan hasil ekspresi informasi genetik ya. Nah, ini erat kaitannya dengan dogma sentral ya, di mana di dalamnya itu ada proses transkripsi, translasi ya, replikasi seperti itu. Nah, di sini ya komponen dari protein ini ya, ini biasanya 90% ya terdapat dalam tubuh kita, yaitu ada karbon, hidrogen, ya, oksigen, ya. Kemudian ada unsur tambahannya ya, itu biasa elektrolit ya, ada P, ya, fosfor, ya, besi, zinc, tembaga. Nah, apabila dihidrolisis akan menghasilkan asam amino alfa. Nah, yang selanjutnya ada struktur protein ya, di mana struktur protein ini ya, itu tersusun dari 100 asam amino ya, di mana di dalam 100 asam amino ini ya dapat memiliki 20 pangkat 100 urutan asam amino yang berbeda ya. Maka dari itu kan banyak ya di dalam tubuh kita. Maka dari itu makromolekul ini berperan penting ya dalam keberlangsungan kehidupan sel yang ada dalam tubuh kita. Ya, kemudian penentu keragaman protein dan fungsi spesifiknya ya. Kemudian interaksi dari berbagai asam amino yang berdekatan dari satu polipeptida membentuk ikatan hidrogen ya. Nah, di dalam apa ya? Di dalam interaksi ini biasanya ada ikatan elektrostatik ya, di mana di ikatan tersebut nanti berpengaruh pada apa ya? Keutuhan dari struktur sel tersebut ya, struktur kimia tersebut. Nah, polipeptida secara spontan dia akan melipat ya menjadi bentuk pilinan atau lembaran yang disebut dengan struktur sekunder ya. Nah, kemudian selanjutnya ada struktur tersier ya, merupakan bentuk ketiga ya, tiga dimensi tergantung pada struktur sekunder. Nah, protein yang disusun oleh struktur lembaran ini sebagian besar mempunyai bentuk serat, di mana mempunyai peran struktural ya. Jadi ternyata ada perbedaan ya antara struktur sekunder ya. Struktur sekunder itu tergantung dari primer ya, tersier tergantung dari sekundernya. Nah, setelah itu akan disusun dari struktur pilinan, nantinya akan membentuk globuler ya. Nanti globuler ini ditentui ya, diperantari oleh urutan asam amino. Nah, kemudian perubahan pada satu asam amino ini dapat berpengaruh kecil atau besar terhadap keseluruhan strukturnya ya. Jadi kalau misalnya ternyata urutannya berbeda, otomatis akan berpengaruh ya, major ya, berpengaruh besar pada strukturnya. Maka dari itu kan kalau misalnya memang sudah kelainan genetik ya, potensi kerusakan selnya itu besar karena urutan asam aminonya juga eh, ada ketidaksesuaian ya. Nah, berbagai interaksi kimia yang berperan pada struktur protein ya, ada ikatan hidrogen ya. Nah, ini perannya itu terhadap struktur sekunder ya, khususnya pada helix alfa dan lembaran beta. Kemudian dibentuk antara rantai samping asam amino antara atom hidrogen dan oksigen dari ikatan peptida itu sendiri, serta antar residu polar permukaan protein dengan air. Nah, kemudian ada interaksi hidrofob ya, interaksi hidrofob ya, di mana interaksinya ini ya berkaitan dengan sifat kelarutan ya. Dia takut kepada air, hidrofobia ya. Nah, biasanya ini terjadi pada asam amino yang mempunyai peran ya terhadap sistem kelompok ya.
Gitu. Kemudian ini perannya itu juga pada struktur tersier ya, berperan terhadap struktur tersier. Kemudian yang selanjutnya ada ikatan elektrostatik ya, di mana yang tadi ya ikatan elektrostatik ini dibentuk ya bermuatan yang berlawanan pada rantai samping asam amino. Nah, biasanya di sini terjadi pada aspartat dan glutamat ya, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh dari ikatan yang berkaitan dengan asam amino ya. Ada yang berperan sebagai pendonor, kemudian ada juga yang berperan sebagai aseptor ya. Nah, di mana di donor ini berperan mendonorkan ya dari elektron yang dimiliki pada asam amino 1. Kemudian aseptor di sini perannya itu menerima elektron dari hasil donoran atau sumbangan dari asam amino lainnya. Nah, di sini diprakarsai dengan adanya ikatan peptid ya supaya asam amino 1 dengan asam amino lainnya ya gugus CH dengan NH-nya itu berikatan ya. Nah, ini ada contohnya lisin ya, sistein, serin ya, histidin ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi ya interaksi hidrofob ya berperan pada struktur tersier. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi dengan adanya interaksi hidrofobik ya. Nah, ini adalah H2O ya, H2O, kemudian di sini ada molekul asam aminonya ya. Nah, ini akan berinteraksi ya karena adanya interaksi hidrofob ini ya itu terjadi pada sistem yang berkelompok ya. Nanti hasil sampingnya itu adalah H2O atau air ya yang nantinya akan dirilis ya seperti itu. Ya, maka kan dia berikatan ya, berinteraksi hidrofob ya. Nanti airnya itu akan terpisah. Kemudian yang selanjutnya ada ikatan elektrostatik ya. Nah, di sini ikatan elektrostatik ini dibentuk antara gugus ya, bermuatan yang berlawanan pada rantai samping asam amino. Nah, ini terjadi biasanya pada aspartat dan glutamat. Nah, ikatan kimia dalam protein ya, ada ikatan kovalen, peptida, disulfida, hidrogen, ada ikatan ionik, dan ada ikatan van der Waals. Nah, di sini ada beberapa jenis ikatan ya di protein ya. Nah, ini contohnya itu ada ikatan disulfid ya, di mana terdapat gugus sulfida sebanyak 2 ya. Nah, ini adalah interaksi antara valin atau ikatan antara valin dengan isoleusin ya. Nah, ini yang berbentuk struktur sheet ya. Ada yang berbentuk helix ya. Kemudian, nah ini ya contoh dari interaksi elektrostatik ya. Di sini interaksi antara gugus amino group ya dengan gugus karboksil ya. Nah, di dalamnya itu ternyata terjadi interaksi ya, interaksi ikatan hidrogen. Kemudian juga melibatkan metal ion koordinasi ya. Jadi apa ion metalnya ini berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, ini ada penggolongan protein ya. Ada protein itu digolongkan menjadi protein sederhana dan protein konjugat ya. Di mana di sederhana ini dia menghasilkan asam amino. Tapi kalau konjugat ada produk lain yang dihasilkan ya. Contoh kalau protein sederhana itu ada enzim ribonuklease ya. Kemudian kalau konjugat dia protein plus eh, apa lipid ya itu lipoprotein, protein plus glikogen ya glikoprotein ya seperti itu. Nah, di sini ada penggolongan berdasarkan fungsi ya, ada protein dinamik dan protein struktural ya. Nah, yang termasuk ke dalam protein struktural yaitu banyaknya protein yang berperan pada filamen, kabel, lembaran ya. Kemudian di sini perannya itu untuk memberikan struktur biologi ya, kekuatan atau proteksi. Nah, ini adalah penggolongan dari protein ya. Ada kolagen, elastin ya, fibroin ya, resilin.
Nah, ini ya contoh dari kolagen. Ini merupakan ikatan antara asam amino satu dengan yang lainnya ya, di mana adanya interaksi ya, interaksi antara atau ikatan antara gugus CN dengan NH, CH dengan NH ya, membentuk ikatan peptida ya, seperti itu. Sebentar ya. Nah, ini adalah kolagen ya. Jadi antara ikatan antara asam amino satu dengan yang lainnya ya, membentuk ikatan peptida, diikat oleh ikatan peptida. Nah, kemudian di sini ya termasuk protein dinamik ya, ada enzim ya, ada protein transport ya, serta ada protein pertahanan ya. Ini bisa dibaca ya. Kemudian penggolongan berdasarkan konformasinya, ada protein fibrous globuler dengan campuran keduanya, fibrous globuler ya. Nah, kalau fibrous terdiri dari polipeptida yang tersusun sejajar pada sumbu searah membentuk serat memanjang atau lipatan memanjang ya. Kemudian kaku, tidak larut air ya. Kemudian banyak asam amino hidrofob. Kemudian elemen strukturalnya itu berperan pada jaringan ikat vertebrata. Nah, ini ya contoh protein fibrous ya, ada komponen dari tulang gigi ya. Kemudian ada komponen dari keratin yaitu adalah rambut ya. Kemudian tanduk ya, elastin pada jaringan ikat ya di paru-paru, pembuluh darah ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada kolagen dan keratin. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah mikrofibril yang di dalamnya itu ada kandungan asam amino yang tergabung membentuk struktur helix. Nah, ini biasanya ada di tendon ya. Kemudian kalau yang di keratin itu ya ini juga sama ya, membentuk keratin triple helix. Nah, yang tadi kan contoh protein fibrous itu kan tulang, gigi gitu ya, rambut ya, kemudian elastin ya di paru-paru. Nah, ini adalah protein globuler ya, di mana di sini sifatnya larut air ya, kemudian melipat membentuk lonjong atau globuler ya. Nah, di sini contohnya ada enzim ya, antibodi, albumin ya, kemudian hemoglobin. Kemudian contoh dari protein fibrous dan globuler itu ya ada miosin, fibrinogen. Nah, ini ada struktur protein ya. Ada struktur primer ya. Struktur primer ini ditentukan oleh urutan asam amino yang diikat oleh ikatan kovalen ya, membentuk ikatan peptida. Kemudian ada struktur sekunder ya, disebabkan oleh penataan spasial ya dari rantai polipeptid dalam satu dimensi. Ya. Jadi asam aminonya itu berulang ya, nanti akan membentuk alpha helix dan beta plate ya. Kemudian ada struktur tersier ya, membentuk tiga dimensi. Nah, ini biasanya dimayoritasi dengan adanya interaksi hidrofob ya. Kemudian yang kuartener itu lebih dari satu ikatan peptida ya. Nah, ini ya. Ini contoh dari struktur primer ya, di mana di sini ada gugus amin group ya, ada gugus karboksil ya, ada rantai samping. Nah, nanti akan berinteraksi ya. Dia berinteraksi antara asam amino satu dengan yang lainnya, diikat oleh ikatan peptida. Nah, setelah itu nanti dia mengalami interaksi antara ini dengan ini ya, N terminus dengan C terminus ya, nantinya akan membentuk pilinankah atau struktur sheet atau helix ya. Nah, nanti dari struktur sekunder dia dilipat lagi membentuk struktur tersier. Nah, ini adalah struktur dari asam amino. Nah, ini contoh dari hemoglobin ya. Nah, tadi kan hemoglobin itu merupakan contoh ya, contoh dari protein ya, protein globuler ya. Nah, ini membentuk glob ya. Nah, ini terdiri dari ikatan beta ya, alfa ya,
kemudian pengikatnya dengan atom besi atau Fe ya. Nah, ini biasanya memperlihatkan hubungan antara 4 unit polipeptid ya. Misal dari struktur tersier dengan kuartener ya, atau sekunder dengan tersier ya, seperti itu. Nah, ini adalah struktur helix alfa dan lempengan beta ya. Jadi alfa helix ya, serta beta split sheet ya. Nah, ini ya bentukannya ya. Jadi seperti helix ya, seperti per ya, per pada misal motor ya, atau per di pulpen. Nah, itu namanya helix ya. Kalau beta plate ya, dia seperti apa ya, naik turun ya, seperti itu. Nah, di sini ya, di sini adalah asam amino ya, asam amino ya yang terikat dengan banyaknya asam amino lain dengan adanya ikatan peptida, nanti dia membentuk interaksi yang nantinya akan membentuk helix ya. Nah, kalau ini membentuk uh, sheet ya, struktur sheet. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi ini ada unfolded ya. Jadi ini lurus ya, bisa dibilang dia primer ya. Kemudian bila dia berinteraksi, dia akan membentuk folded ya, diprakarsai dengan adanya signal patch. Ya, karena ini sama-sama urutan asam amino yang sama. Ya, bisa itu terjadi karena adanya banyak interaksi kimia. Nah, ini ya dari struktur primer ya, nantinya dia berinteraksi ya, seperti apa alatirlisin ya, histidin ya. Nah, ini dia berikatan. Nah, di sini ada rumus gugus fungsinya ya, atau rantai sampingnya ya. Dan dia nanti akan membentuk struktur primer. Setelah itu, dia membentuk helix ya, atau struktur sekunder. Nanti dilipat lagi menjadi tersier, dilipat lagi menjadi kuartener, di mana kuartener ini terlibat dari 4 polipeptida. Nah, ternyata protein itu bisa mengalami penguraian ya. Penguraiannya itu disebut denaturasi protein ya, di mana terjadi perubahan pada struktur protein ya. Misal perubahannya itu diprakarsai dengan adanya peningkatan suhu ya, kemudian mungkin keasaman atau kebasahan ya, erat kaitannya dengan pH ya, kemudian ada UV ya. Nah, ini yang menyebabkan denaturasi protein. Nah, ini ya penyebabnya ya, bisa dibaca. Nah, ini ya contohnya ya, agent denaturingnya ya, seperti heat ya. Jadi bagian yang mengalami penguraian itu adalah ikatan hidrogennya ya, atau lapisan hydrationnya ya pada alkohol ya, seperti itu. Nah, ternyata denaturasi itu ada yang reversible dan irreversible. Ya, ini berpengaruh kepada viskositas ya, ukuran partikel ya, enzim ya, kemudian bobot molekul ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dibaca. Nah, pemisahan protein ini bisa dilakukan dengan dialisis ya, di mana dipisahkan ya protein dengan BM rendah serta protein dengan BM tinggi. Bisa juga dilakukan filtrasi sel ya, pemisahan molekul protein berdasarkan ukuran. Ini biasanya dialisis ini biasanya eh, apa ya? Terjadi pada individu yang memang terkena gangguan pada ginjal. Biasanya di urin itu tidak boleh ada protein, terdeteksi tidak boleh ya. Kalau misalnya ada, itu menandakan terjadinya kerusakan organ ginjal ya. Maka dari itu dilakukan pemeriksaan. Nah, salah satunya itu pemeriksaannya itu adalah dialisis ya. Elektroforesis, kromatografi pertukaran ion ya. Nah, ini berpengaruh pada muatan listrik di pH tertentu. Nah, ini ya, ini proses dialisis ya. Jadi ini memulai dialisis, setelah itu di akhir dialisis. Nah, ini sudah terpisahkan ya antara butiran-butiran satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian di kromatografi ya, filtrasi gel ya. Nah, jadi misalnya kita menuangkan cairan penyari ya atau segeraknya ya. Nanti akan terpisah ya sesuai dengan polaritasnya ya. Nanti bisa kita tampung ya berdasarkan perbedaan polaritasnya. Nah, ini ya bisa dibaca ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk mata kuliah biokimia. Kalau nggak ada, silahkan dipresentasikan kelompok satu atau tim satu. Baik, Pak. Izin saya share screen ya, Pak. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami mau menjelaskan materi tentang asam amino dan protein yang terdiri dari Salinia Melinda, Septiawapa, dan saya sendiri Siti Nurmaya. Untuk pengertian asam amino, yaitu merupakan monomer atau satuan pembentuk. Protein adalah suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit. Keduanya terikat pada satu atom karbon, karbon C, yang sama gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, yaitu cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Struktur dasar. Ada dua gugus fungsional. Yang pertama amin primer, yang kedua asam karboksilat. Karena bersifat asam dan basa, maka asam amino dapat membentuk ion plus dan min atau Juiter ion. Sifat-sifat asam amino. Yang pertama, larut dalam air dan pelarut polar lain tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti dietil ether atau benzen. Yang kedua, momen dipol yang besar. Yang ketiga, kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karboksilat. Kurang basa dibandingkan sebagian besar amina. Fungsi asam amino. Asam amino penilalanin berguna untuk membawa pesan kimia otak seperti dopamin, epinefrin, dan norepinefrin. Senyawa ini juga penting untuk memproduksi asam amino lainnya. Asam aminopalin bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan otot, regenerasi jaringan, dan menghasilkan energi. Asam amino teonin, bagian dari kolagen dan elastin. Senyawa ini penting untuk membentuk struktur kulit dan jaringan ikat, membentuk gumpalan darah ketika terjadi pendarahan, menunjang metabolisme lemak, dan fungsi daya tahan tubuh. Asam amino triptofan berfungsi untuk menjaga keseimbangan nitrogen di dalam tubuh dan membantu memproduksi hormon serotonin. Hormon serotonin bertugas mengatur suasana hati, nafsu makan, sampai pola tidur. Asam amino metionin. Metionin ini bermanfaat untuk membantu pertumbuhan jaringan tubuh, metabolisme, membuang racun dari tubuh, serta membantu penyerapan mineral
penting seperti zinc dan selenium. Selanjutnya asam amino leusin. Berguna untuk membuat protein dan hormon pertumbuhan. Senyawa ini juga membantu menumbuhkan dan memperbaiki jaringan otot, menyembuhkan luka, dan mengontrol kadar gula darah. Asam amino isoleusin berfungsi untuk menunjang metabolisme otot dan sistem daya tahan tubuh, membuat hemoglobin, dan mengontrol tingkat penggunaan energi di dalam tubuh. Asam amino lisin bermanfaat untuk melakukan sintesis protein, memproduksi hormon dan energi, membantu menyerapkan kalsium, dan menunjang kinerja sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, asam amino histidin berguna untuk membantu membuat histamin, zat kimia di otak atau neurotransmitter. Ini mengontrol fungsi kekebalan tubuh, pencernaan, tidur, sampai seksual. Untuk klasifikasi asam amino yang terdapat dalam protein dapat dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan relatif gugus R-nya atau gugus sampingnya. Berdasarkan biosintesis, asam amino diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu asam amino esensial, asam amino non-esensial, dan asam amino esensial bersyarat. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Kak Selly. Baik, sekali klik lagi, Mai. Tadi sudah dijelaskan bahwa asam amino merupakan senyawa organik yang secara umum terdiri dari satu gugus asam karboksilat dan satu gugus amin primer. Kemudian berdasarkan rantai sampingnya dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu asam amino dengan rantai samping alifatik. Yang dimaksud dengan rantai samping alifatik adalah di mana rantai sampingnya atau R-nya atau side chain-nya itu merupakan senyawa alifatik. Senyawa alifatik yaitu senyawa yang rantainya itu merupakan rantai terbuka. Di sini contohnya disebutkan yaitu glisin. Ada glisin, alanin, valin, leusin, dan isoleusin. Di bawahnya merupakan struktur atau rumus kimia secara 2 dimensi. Kemudian di bawahnya lagi struktur secara ikatannya secara 3 dimensi. Selanjutnya, Mai. Next, Maya. Kemudian yang kedua, asam amino dengan rantai samping yang mengandung gugus sulfur. Di mana gugus sulfur itu dilambangkan dengan huruf S atau unsur S. Di sini contohnya yaitu pada asam amino sistein dan asam amino metionin. Kita lihat bahwa struktur dari rantai sampingnya mengandung unsur sulfur. Sini unsur sulfurnya. Di mana struktur kimianya secara 2 dimensi adalah ini, kemudian yang bawahnya ikatan kimia secara 3 dimensi. Selanjutnya, Maya. Yang ketiga, asam amino dengan rantai samping mengandung gugus hidroksil. Yang kita tahu kalau gugus hidroksil itu mengandung ikatan OH. Di sini contohnya yaitu serin dan juga treonin. Secara struktur kimianya mengandung gugus OH di rantai sampingnya. Selanjutnya. Kemudian yang keempat, asam amino dengan rantai samping yang bersifat asam dan juga derivatnya.
kita lihat contohnya asam amino aspartat, glutamat, asparagin, dan juga glutamin. Berikut adalah struktur kimianya secara 2 dimensi dan 3 dimensi. Selanjutnya, kemudian yang kedua, klasifikasi asam amino berdasarkan biosintesis atau berdasarkan pembuatannya. Asam amino secara pembuatannya atau produksinya diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, asam amino esensial. Yang kedua, asam amino non-esensial. Dan ketiga, asam amino esensial bersyarat. Penjelasannya, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi sendiri oleh tubuh kita, sehingga kita harus mendapatkannya dari luar, yaitu dari konsumsi makanan. Contoh-contoh asam amino esensial yaitu histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Kemudian yang kedua, asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri, sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Kemudian yang ketiga, asam amino esensial bersyarat adalah kelompok asam amino non-esensial. Namun, pada saat tertentu seperti setelah latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan, sehingga harus didapat dari makanan. Bisa berupa suplemen protein. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh-contoh asam amino. Yang sebelah kiri kita lihat asam amino esensial, yang sebelah kanan non-esensial. Selanjutnya, kemudian ada peptida. Ikatan peptida yang kita ketahui adalah ikatan antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain. Sesuai dengan struktur dasarnya, masing-masing asam amino mempunyai gugus CH dan juga gugus NH. Sehingga membentuk satu ikatan, namanya ikatan peptida. Selanjutnya, untuk protein akan dijelaskan oleh teman saya, Septia Wafa. Baik, untuk definisi protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup, diantaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Next, Kamai. Lalu ada fungsi protein. Protein ini diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu ada protein berserat, yang fungsinya yaitu melakukan fungsi struktural dalam sel. Lalu ada protein globular, yang berfungsi membentuk enzim, antibodi, dan beberapa hormon. Setelah itu ada protein menengah, yang berfungsi sebagai protein pembekuan darah. Next, Kamai. Lalu ada jenis-jenis protein. Untuk protein enzim, yaitu protein enzim mempunyai tugas membentuk enzim atau zat yang akan mendukung proses reaksi kimia di tubuh manusia. Lalu yang kedua itu ada protein struktural. Struktural itu akan membangun konstruksi tubuh serta mempertahankan struktur dari tingkat sel. Lalu yang ketiga itu ada protein hormon. Protein hormon ini tugasnya adalah mengatur fungsi dan tindakan hormon di dalam tubuh manusia. Setelah itu ada protein antibodi. Jenis protein antibodi ini dia fungsinya untuk mengikat suatu partikel asing seperti misalnya bakteri dan virus. Lalu yang kelima ada protein transport, yaitu mempunyai fungsi utama sebagai pembawa
Protein ini akan mengikat serta membawa molekul kecil dan atom ke seluruh bagian tubuh. Lalu ada protein pengikat. Untuk protein pengikat ini, dia menyimpan ion logam dan asam amino yang diperlukan oleh tubuh dan sebagai cadangan makanan. Yang terakhir ada protein penggerak. Untuk protein penggerak ini merupakan protein yang akan membantu mengatur pergerakan otot tubuh. Next, Kamai. Lalu ada struktur protein. Yang pertama yaitu ada struktur primer. Struktur primer yaitu susunan linear asam amino dalam protein. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus asam amino dengan asam karboksil. Susunan tersebut merupakan suatu rangkaian unik dari asam amino yang menentukan bentuk struktur sekunder dan tersier. Lalu yang kedua yaitu ada struktur sekunder. Memiliki kekuatan menarik di antara asam amino dalam rangkaian protein menyebabkan struktur utama membelit, melingkar, dan melipat diri sendiri. Bentuk-bentuk yang dihasilkan dapat spiral, heliks, dan lembaran. Bentuk itu disebutnya struktur sekunder. Lalu ada struktur tersier. Kebanyakan protein mempunyai beberapa macam struktur sekunder yang berbeda. Jika digabungkan secara keseluruhan membentuk struktur tersier protein. Berbagai bagian bentuk-bentuk sekunder ini dihubungkan dengan ikatan hidrogen, ikatan garam, interaksi hidrofobik, dan ikatan disulfida. Lalu yang terakhir yaitu ada struktur kuartener, di mana struktur primer, sekunder, dan tersier umumnya hanya melibatkan satu rantai polipeptida. Akan tetapi, bila struktur ini melibatkan beberapa polipeptida dalam membentuk suatu protein, maka disebut struktur kuartener. Pada umumnya, ikatan-ikatan yang terjadi sampai terbentuknya protein sama dengan ikatan-ikatan yang terjadi pada struktur tersier. Next, Kamai. Selanjutnya ada penggolongan protein. Untuk protein merupakan polimer alam, dikelompokkan berdasarkan komposisi, yaitu kimia, bentuk, dan fungsi biologis. Next, Kamai. Yang pertama yaitu berdasarkan komposisi kimia. Dibagi menjadi dua, yaitu protein sederhana. Untuk protein sederhana, dia protein yang tersusun atas satuan asam amino saja. Contohnya valin, glisin, alanin, dan lain-lain. Lalu yang kedua yaitu ada protein terkonjugasi. Protein yang tersusun atas sejumlah asam amino dan yang bukan asam amino. Contohnya kayak hemoprotein, glikoprotein, metalprotein, lipoprotein, dan fosfor protein. Next, Kamai. Selanjutnya berdasarkan bentuk, yaitu ada protein serat dan protein bujur telur. Untuk protein serat, protein berbentuk serat yaitu panjang yang tidak larut dalam air, terdapat dalam kulit rambut dan jaringan pengikat. Untuk protein serat yaitu dibagi menjadi dua. Untuk yang pertama ada kolagen. Kolagen itu protein pokok jaringan pengikat dari tulang, gigi, dan tendon. Terus selanjutnya ada keratin. Protein pokok dari kulit, kuku, sayap, dan rambut. Dan untuk protein bujur telur, dia itu berbentuk bujur telur atau bulat lonjong yang larut dalam air, bersifat dinamis dan mudah berdifusi. Terus bujur telur itu terdapat dalam enzim, albumin, dan globulin. Next, Kamai. Sekarang berdasarkan fungsi biologis. Yang pertama itu ada enzim. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator. Contohnya amilase atau mengubah tepung menjadi gula, tripsin yang mengubah protein menjadi asam amino, dan yang terakhir ada lipase, mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu yang kedua yaitu ada protein transport. Protein yang berfungsi sebagai pengikat dan pengangkut. Contohnya yaitu protein dalam hemoglobin, berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru dan membawanya ke jaringan perifer.
Lalu ada protein nutrien dan penyimpan. Dia berfungsi sebagai gudang makanan. Contohnya itu protein dalam biji-bijian, beras, dan gandum. Lalu ada protein struktur. Protein yang berfungsi sebagai penyangga untuk memberikan kekuatan struktur biologis. Contohnya yaitu protein dalam rambut, kuku, dan bulu ayam. Lalu ada protein pengatur, yaitu protein yang berfungsi mengatur aktivitas fisiologi atau seluler. Contohnya yaitu protein dalam hormon. Lalu ada protein kontraktil yang berfungsi untuk memberikan kemampuan suatu sel dan organisme untuk bergerak atau mengubah bentuk. Contohnya itu kayak protein pada miosin dan aktin yang berfungsi untuk kontraksi otot. Lalu ada protein pertahanan atau antibodi yang berfungsi untuk melindungi organisme dari serangan penyakit. Contohnya itu kayak dalam imunoglobin, fibrinogen, dan trombin. Next, Kamai. Denaturasi protein adalah perubahan struktur protein alamiah yang dapat terjadi protein primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Penyebab denaturasi yaitu yang pertama ada suhu, kedua asam dan basa, ketiga pengocokan, keempat penggerusan, kelima radia UV, keenam gelombang ultrasonik, dan terakhir yaitu senyawa kimia. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung. Oke, Kali ya, Pak? Gimana? dicoba dari awal. Oke, untuk timnya tolong dicatat ya apa poin-poinnya yang masukan dari saya ya. Oke ya. Oke, ini udah oke lah. Next. Kamu udah masukin sifat-sifat asam amino? Ada nggak? Oke. Kayaknya nggak hanya 3 deh, ada lagi. Nanti tambahin ya. Tambahkan lagi sifat asam amino. Next. Oke, nah ini mungkin bisa ditambahkan fenilalanin rumus kimianya seperti apa ya, disisipkan di sebelah penjabarannya ya. Oke, next. Oke, ini juga sama ya, yang fungsi asam amino disisipkan rumus kimianya, kemudian dimasukkan juga ya sumbernya dari mana. Misal dari apa, asam aminonya dari buah atau dari asupan lain ya, daging gitu ya, ditambahkan ya. Oke, kemudian lanjut. Nah, ini udah oke lah kan dari slide saya ya. Next. Dijelasin untuk perbedaan esensial dan non-esensial di slide dan makalah ya. Jadi masukan saya ini masukan juga untuk makalah ya. Oke. Asam amino. Nah, ini udah ada ya. Oke. Oke. Next. Next lagi. Next lagi. Kamu masukin nggak itu apa? Perbedaan struktur primer, kuartener, sekunder, tersier. Masukin ya. Perbedaannya ya, dibikin bagan ya. Iya, Pak, dibikin bagan. Oke. Next. Oke, next. Ya, struktur protein ya dijabarkan lagi ya, lebih detail ya. Oke, next.
Penggolongan. Oke. Oke, next. Oke, next. Nah, dijabarin berdasarkan fungsi biologis itu apa? Enzim kaitannya dengan asam amino dan protein itu apa? Berperan sebagai protein transport, maksudnya apa? Diperdetil lagi ya. Di slide-nya tambahkan poin-poin 1 atau 2 ya. Dan di makalah. Memang udah ada, Pak. Untuk di makalah udah lengkapnya. Ya Saya udah. emang buat. Di enzim disisipkan 1-2 poin pentingnya ya. Oke, baik, Pak. Oke, dah itu cukup ya untuk presentasinya. Silakan ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri applause ya kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikannya dengan cukup baik ya. Saya harap untuk kelompok lainnya juga untuk persiapan lebih matang ya, karena juga kan minggu depan kita libur ya. Jadi bisa mempersiapkan lebih banyak ya persiapan waktunya ya. Kemudian untuk materi ya nanti akan saya share pada saat hari H kuliah ya. Seperti itu. Jadi kalian studi referensi dulu, nanti baru pelengkapnya materi dari saya, gitu ya. Untuk kelompok selanjutnya apa yang dipresentasikan materinya apa? Kelompoknya udah dibagikan ya? Sudah, Pak. Sudah dibagi. Ya. Apa materinya yang kelompok 2? Yang mau presentasi 2 minggu lagi, kelompok 2 siapa? Materinya apa? Dia nukleotidan dan asam nukleat sih, Pak, untuk kelompok 2. Oke ya. Oke, mungkin saya mau bertanya ke mungkin Mala ya, Mala. Mala ada Mala? Ada Bapak. Oke. Untuk Mala tadi temennya presentasi ya. Nah, dari hasil presentasi poin yang Mala catat apa tentang bahan presentasinya? Sebentar ya Pak, ada yang ngamen lewat. Oh iya, ada aja. Oke, mungkin ada dari teman-teman lain yang mau bersuara tentang hal yang disampaikan oleh kelompok 1 tentang asam amino dan protein. Pak, saya mau tanya, Pak. Oke, silakan. Bener nggak sih, Pak, makanan yang mengandung protein tinggi itu kandungan lemaknya juga tinggi? Oke, kemudian. Ya, minta tolong dijelasin, Pak. Kalau misalkan betul, eh, ada nggak sih, Pak, sumber makanan yang proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah? Oke, Terima kasih, Pak. saya cari jurnalnya dulu ya. Bapak saya jadi jawab Pak. Oke, silakan Mala. Tadi ada itu ya Pak, sifat-sifat asam Ya, amino silakan. yang larut dalam air. Kemudian dia punya momen dipol yang besar. Terus kurang bersifat asam ya Pak ya. Ya, kemudian. Terus kalau protein itu senyawa yang punya dua gugus fungsi, yaitu gugus amino sama karboksil ya Pak. Oke, kemudian.
tadi ada fungsi asam amino buat menunjang metabolisme otot sama sistem daya tahan tubuh, sama untuk membantu membuat histamin, sama Oke. bermanfaat untuk Itu sintesis apa yang protein. histamin apa contohnya? Zat kimia di otak yang neurotransmitter bukan sih Pak? Bukan ya? Apa asam aminonya apa? Oh, histidin ya, histidin. Oke, kemudian Asam amino itu dibagi jadi 4 golongan ya Pak, berdasarkan gugus R. oke. Oke, sudah cukup. Malah ada lagi yang mau menambahkan temannya mungkin. Ini masuk ke nilai tambahan ya. Jadi misalnya mau bersuara untuk bertanya ataupun menjelaskan kembali, dipersilahkan. Bapak, aku mau nanya. Oke, silakan. Aku bingung nih Pak aku rada bingung aja sih Pak yang klasifikasi asam. Kan bilangnya berdasarkan biosintetis asam amino kan terdapat 4 golongan berdasarkan relatif gugus R-nya ya Pak atau gugus R-nya. Terus ada asam amino yang saya nggak ngerti Pak fungsinya dari gugus samping itu apa sih Pak? Oke, Itu sih saya bingung. Terus kan oke, Bapak terus? bilang ada asam amino esensial yang dari luar ya Pak. Yang tidak, Bapak kok senyum-senyum sih, saya jadi takut ya Pak. Ya, kalau saya cemberut terserah gimana. Jangan bener-bener. Saya lebih suka apa senyum. Nah terus Pak, yang kata Bapak kan ada asam amino esensial nih Pak. Nih saya baca tuh di sini ada yang katanya buat hormon tidur nih Pak. Nah, mana ya tadi? Ya itu pokoknya yang dia buat tidur aja, pembantu tidur. Nah, itu termasuknya esensial atau non esensial ya Pak? Kalau misalnya esensial, itu kan berarti ada obatnya ya Pak? Atau sesuatu makanan atau apapun itu ya Pak? Yang mengandung enzim itu dong Pak? Ya enggak? Nah, saya mau nanya itu apa ya Pak? Kebetulan saya insomnia Pak. Barangkali bisa bikin saya tidur dengan tidak memakai obat lagi gitu Pak maksudnya. Nah, biasanya kalau asam amino yang diperoleh ya, asam amino yang diperoleh dari luar itu kan biasanya memang tidak diproduksi ya di dalam tubuh kita ya. Terus seperti misalnya lisin ya, metionin. Nah, kemudian kaitan dengan insomnia ya. Nah, itu berpengaruh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita sel itu kan juga perlu nutrisi. Nah, pada saat kita tidur ya, nah di situ ada jam organ beraktivitas. Nah, pada saat jam organ beraktivitas itu akan ada yang namanya hormon. Nah, hormon itulah yang nantinya bekerja untuk mengatasi jam tidur. Nah, di mana yang kita ketahui kan hormon dengan enzim itu juga berkaitan. Seperti itu. Oke, untuk pertanyaan Fahmi apa? Saya tadi kurang mendengar terlalu jelas. Itu Pak, pertanyaannya apa betul makanan dengan kandungan protein yang tinggi itu mengandung lemak yang tinggi juga Pak? Oke. Minta tolong dijelasin. Sama kalau misalkan betul, ada nggak sih Pak sumber makanan atau contoh makanan yang proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah? Terima kasih Pak. Oke, jadi kalau misalnya protein ya tergantung ya. Jadi jenis makanannya seperti apa ya? Seperti misalnya protein yang berasal dari makanan laut. Nah, itu juga berpengaruh ya pada jumlah dari lemaknya ya. Jadi seperti misalnya salmon ya. Nah, itu biasanya proteinnya tinggi, lemaknya rendah. Kemudian benar gak sih kalau misalnya protein dengan lemak itu protein tinggi, kandungan lemaknya tinggi itu juga tergantung dari sumber makanan yang kita peroleh ya. Seperti misalnya kacang-kacangan itu juga bisa ya menjadi sumber protein. Tapi kalau misalnya telur ya, nah itu kurang direkomendasikan. Kenapa? Karena dari jurnal yang saya baca ya, nanti mungkin bisa saya share ke Google Drive, itu ternyata
protein dari dari telur ya, itu juga memiliki lemak yang cukup tinggi dibandingkan salmon, sehingga bisa meningkatkan resiko terhadap pasien dengan kadar lipid yang tinggi. Seperti itu. Maka dari itu kan kalau penderita dengan hiperkolesterolemia itu asupan makanannya bisa dijaga ya. Nah, mungkin juga akan saya bantu carikan ya guideline ya, di mana pengaturan dari makanan ya, di mana kaitannya ini dari nutrisinya itu pada pasien hiperkolesterolemia. Jadi kan lipid tinggi ya, gitu supaya nanti kita bisa mengetahui ya variasi-variasi yang memang kandungan protein tinggi tapi lemaknya rendah seperti itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Bapak maaf, pertanyaan saya yang pertama belum dijawab. Apa? Yang fungsinya gugus samping, Pak, saya nggak Oh, ngerti. fungsi Apa gugus beda? samping. Iya. Fungsi gugus samping mungkin bisa bertanya juga ke dosen kimia ya, kimia organik dan kimia farmasi ya. Ini saya menjawab sepengetahuan saya saja. Jadi kalau fungsi dari rantai samping ya terhadap aktivitas di asam amino itu banyak ya, dimana kan yang kita pelajari secara spesifik ya. Jadi nantinya asam amino ini dia berikatan dengan asam amino lain membentuk protein. Nah, gugus samping ini berperan ya terhadap pembentukan protein yang akan dibentuk gitu. Nah, nantinya ya seperti contohnya enzim juga. Enzim kan juga berasal dari protein. Nah, enzim bila kita mengkonsumsi obat, otomatis obatnya ini akan berikatan. Nah, nantinya dia memberikan aktivitas farmakologi kalau dia dalam bentuk spesifik atau khas. Nah, nantinya kalau misalnya dia ternyata aktivitasnya turun, itu juga salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan enzim yang menghambat aktivitas itu karena rantai samping. Maka dari itu kan ada beberapa obat yang memang selektif, tidak selektif. Ya misal penerapan di pelayanan farmasi ya, seperti misalnya analgetik selektif sama non selektif. Nah, itu juga berperan terhadap rantai samping ya, seperti yang selektif etirocoxib ya, golongan COX ya, siklooksiggenase, kemudian yang non selektif ya seperti misalnya paracetamol ya, seperti itu kan itu tidak selektif. Nah, maka dari itu meloxicam juga bisa, NSAID juga bisa. Nah, itu juga kandungan dari rantai samping yang ada pada struktur kimianya, dan itu juga berperan pada asam amino gitu. Kalau misalnya ternyata pembentukan proteinnya itu tidak sesuai, otomatis tubuh itu menganggap produk tersebut sebagai zat asing, sehingga bisa bisa secara hukum alam ya, bisa dikeluarkan gitu ya dari tubuh itu. Seperti misalnya diproses ini yang saya tahu ya, diproses kehamilan gitu ya. Nah, ternyata pada saat proses ovulasi, produk sperma dan produk sel telurnya itu ada yang tidak baik atau tidak optimal gitu, sehingga menyebabkan urutan dari DNA-nya ya itu menjadi tidak sesuai. Nah, itu kan melihatnya kepada asam amino juga. Nah, pada saat itu ya setelah dinyatakan adanya HCG ya, itu tubuh itu mengalami uh, menganggap ya produk tersebut sebagai zat asing. Maka dari itu hukum alam akhirnya diluruhkan. Nah, itu merupakan salah satu ketidaksesuaian pada urutan di asam amino ya dalam tubuh kita. Seperti itu. Jadi peran rantai samping itu penting ya, terutama di obat ya, karena kan kita bidang farmasi. Ya kalau misalnya ternyata rantai sampingnya itu tidak dimodifikasi dengan baik ya, maka dari itu perkembangan penyakit itu akan semakin luas dan tidak bisa diatasi dengan obat-obat yang lama. Maka dari itu kita bidang farmasi itu selalu melakukan update jurnal gitu ya terkait dengan perkembangan ilmu. Seperti contohnya cefalosporin ya. Cefalosporin itu kan banyak ya generasinya ya. Nah, itu merupakan
kebutuhan dari tingkat resistensi mikroba yang memang terus bermutasi terus yang baru. Nah, itu menyebabkan potensi resistensinya semakin tinggi. Maka dari itu antibiotik dari golongan cephalosporin contohnya itu selalu memberikan generasi yang terbaru untuk bakteriostatik ya dari agen asing ini seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Pak, satu lagi Pak, terakhir Pak. Ya. Ini Pak, kan kalau misalnya, kan misalnya ada penyakitnya ya Pak. Kalau materi ini tuh ada penyakitnya juga ya Pak? Kalau biokimia sih ilmu yang sesuai dalam tubuh ya. Jadi nanti kamu baca lagi materi saya ya. Enggak Pak, Di saya pertemuan penasaran pertama. kalau misalnya dia nggak punya satu protein, dia sakit nggak Pak berarti Pak? Apa nggak mungkin ada orang yang nggak punya satu protein yang dari dalam tubuhnya? Ya pasti ada, karena kan Nah, sel itu perlu protein sebagai unsur pembangun. berarti ada Pak orang yang nggak punya salah satu protein dalam tubuhnya? Maksudnya Yang bukan esensial ya enggak, Pak? pasti semuanya ada. Kenapa? Oh, Karena itu menunjang seluruh fungsi anatomi yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya memang ternyata dia tidak ada gitu ya, itu berarti ada kelainan organ. Seperti itu ya. Seperti misalnya dia kena diabetes ya, memang ternyata ada gangguan di organ pankreasnya. Sehingga sel beta pankreas yang dalam hal ini juga berperannya itu adalah asam amino juga berpengaruh seperti itu ya. Karena kan diabetes mellitus itu juga penyakit yang salah satunya itu karena genetik ya atau bawaan, atau misalnya pada jantung gitu ya, klepnya ternyata ada kerusakan. Nah, itu kan juga peran dari unit penyusun selnya, itu ada kerusakan di sana. Oke, ada lagi sembari misal ada lagi, saya absen dulu ya. Dia Ayu, Anita, hadir Pak. Mala tadi ada ya, Romli, Hadir, Pak. Yuli, Hadir, Pak. Rafael, Hadir, Pak. Berta, Hadir, Pak. Maya, Hadir Bapak. Fahmi, Hadir, Pak. Ayu dia tadi ada ya, Ananda, Hadir, Pak. Hadir Pak. oke, Hakim, Hadir, Pak. Febri, Hadir, Pak. Azahra tadi ada, Andini, Hadir, Pak. Mulyani, Hadir, Pak. Wafa tadi ada, Indah, Hadir, Pak. Askia, Hadir, Pak. Ilmi, Mbak Selin tadi ada, Silvi, Ilmi hadir. oh Ilmi Hadir, oke. Bapak. Oke, hadir semua ya. Ada yang belum cetak KRS? Udah semua? Oke ya. Oke, karena waktunya sudah habis, tolong dipersiapkan untuk materi kedua. Karena minggu depan libur, ya berarti minggu depannya lagi. Ya. Kemudian untuk Fahmi, jangan lupa masuk ke grup Biokim ya. Kalau misalnya belum, nanti WA aja PJ atau saya ya. Oke, saya akhiri. Selamat malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.